Tetap sehat dan bahagia, saudara-saudaraku. Cerita kita kali ini tentang kemana kita akan pulang. Jadi, saya meyakini saya diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta dan saya akan kembali nantinya kepadanya, kepada Tuhan Sang Maha Pencipta itu. Oleh karena tujuan kita adalah Sang Maha Pencipta, kita harus tahu, paling nggak berupaya untuk tahu siapa Sang Maha Pencipta itu. Secara sederhana, saya memaknai bahwa Sang Maha Pencipta itu adalah zat, sesuatu yang saya sebut Tuhan, di mana keberadaannya meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada Dia dalamnya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, siapa aku? Gitu. Siapa yang akan kembali kepada Tuhan itu? Saya maknai bahwasanya akunya aku sebagai Khairuddin Lubis adalah pikiranku. Pikiran yang siogianya bisa mengapresiasi jiwa, di mana data tentang tujuan penciptaan saya ada dalam jiwa itu. Jadi jiwalah yang sesungguhnya akan kembali kepada Tuhan itu. Coba saya analogikan bahwasanya katakan Tuhan itu ada di suatu tempat atau sesuatu. Katakan Bandung. Katakan Tuhan itu adalah Bandung. Jadi Bandung menjadi tujuan kita. Dari Jakarta mau ke Bandung tentu banyak jalan yang bisa kita pilih untuk bisa sampai ke Bandung. Nah, pilihan jalan itulah keyakinan kita. Apa yang kita yakini terkait dengan Tuhan dan keberadaan semua ciptaannya, itulah yang saya sebut sebagai jalan. Tentu karena ada jarak antara Jakarta dengan Bandung, kita perlu kendaraan. Apa yang menjadi kendaraan kita, itulah yang saya sebut sebagai pemahaman tentang ajaran itu, itulah kendaraannya. Seberapa baik kita memahami apa yang kita yakini, seberapa dalam kita meyakini apa yang kita yakini, itulah kendaraan kita untuk menuju ke sana. Nah, Bandung sendiri tentu ada lapisan-lapisannya atau ring-ringnya. Mana Bandung yang sesungguhnya? Katakan Bandung yang sesungguhnya adalah Gedung Sate. Sebelum kita sampai Gedung Sate, kita akan melalui, katakan, stasiun kereta api. Dari stasiun kereta api ada lapisan lagi, sehingga bisa kita sampai kepada tujuan kita, Gedung Sate. Nah, oleh karena pengetahuan kita tentang ajaran yang kita yakini, sehingga kita memilih kendaraan yang mungkin lebih lambat dari kendaraan yang tercepat yang bisa sampai ke Bandung. Apa bekal yang bisa kita bawa untuk kembali kepadanya? Tentu bekal adalah hasil dari pemikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Inilah yang akan nantinya menghambat kita, walaupun kita sudah sampai ke Bandung, tapi kita tidak bisa sampai kepada Gedung Sate. Ketika kita sampai Gedung Sate, artinya kita sudah stay di sana sebagai penduduk Bandung. Tetapi kalau di luar, masih di luar ring Gedung Sate, artinya kita bisa kembali lagi ke Jakarta. Nah, kelahiran kita kali ini karena kita belum bisa mencapai Gedung Sate. Belum cukup bekal kita, atau belum pas kendaraan kita, atau belum pas juga jalan yang kita pilih. Pentingkah jalan atau kendaraan ini ketika kita sudah sampai ke Gedung Sate? Tentu tidak. Tapi sebelum kita sampai Gedung Sate, tentu penting memilih jalan, memilih kendaraan, dan bekal apa yang kita bawa. Kita dilahirkan ke muka bumi ini oleh karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena kasih sayangnya,
kita dihadirkan kembali. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang menjadikan kita tidak sampai di pusat kota Bandung gedung sate itu. Tidak sampai kepada zat Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke pusat kota Bandung yang kita sebut gedung sate atau zat Tuhan itu sendiri? Kita akan sampai ke pusat kota Bandung, katakan gedung sate atau zat keilahian itu, ketika kita mampu mengembalikan kemampuan kita atau anugerah yang kita miliki ketika awal mula jadi kita. Sebelum ini kita bisa capai, kita tidak akan bisa sampai ke gedung sate. Mungkin kita bisa sampai kepada stasiun kereta api atau Braga atau Jalan Riau, tapi belum bisa mencapai gedung sate. Ada juga yang bahkan sampai ke Bandung pun tidak bisa. Siapa manusia yang tidak bisa sampai ke Bandung? Adalah manusia yang tidak mempertuhankan Tuhan. Dia meminta selain daripada Tuhan. Itu yang tidak bisa sampai ke Bandung. Bagaimana dia bisa sampai ke Bandung? Ketika ada yang merekomendasikan. Itulah doa-doa. Tetap sehat dan bahagia saudara-saudaraku. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.